Halo pemirsa HSSE Corner, apa kabar Anda? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kami akan menghadirkan informasi mengenai penyakit batu empedu. Mau tahu apa penyebab dan gejalanya? Yuk kita simak informasi lengkapnya. Apa itu empedu dan fungsinya dalam tubuh kita? Kalau kita membicarakan masalah empedu, kita mesti deskripsi lengkap apa yang dimaksud dengan empedu. Empedu itu yang dimaksud itu biasanya cairan empedu. Nah, cairan empedu ini diproduksi oleh hati kita yang letaknya di perut kanan atas, dalam perut, dan itu sehari mungkin memproduksi sekitar 600 cc, dan cairan ini akan dialirkan ke dalam usus 12 jari melalui saluran empedu, namanya saluran empedu, dan sebagian ke usus 12 jari dan sebagian ke kantong empedu. Nah, empedu ini komposisinya sebagian besar adalah cairan, makanya disebut cairan empedu. Tapi dari cairan ini sekitar 80% cairan dan 20%-nya sisanya terjadi ada kolesterol, itu yang paling banyak. Ada juga garam-garam empedu, ada juga bilirubin, yaitu hasil pemecahan dari metabolisme darah, dan juga garam-garam empedu. Jadi empedu ini nanti akan masuk dalam usus untuk mencerna lemak dalam usus. Apa penyebab terjadinya penyakit batu empedu? Nah, proses terjadinya batu kantong empedu itu karena tadi yang saya bicarakan bahwa cairan empedu ini banyak kolesterolnya, dan kolesterol ini yang mengendap sehingga terjadi batu di dalam kantong empedu. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan terjadi batu kantong empedu memang cukup banyak faktornya. Yang pertama adalah faktor genetik, di mana kita ketahui bahwa wanita itu menderita batu empedu hampir 2 kali lipat lebih banyak daripada pria, dikarenakan faktor hormonal. Yang kedua juga faktor obesitas. Ketiga juga faktor geografis. Yang faktor lainnya adalah obat-obat penurun obese, itu juga bisa menyebabkan terjadi batu kantong empedu. Dan lainnya juga biasanya ya orang yang banyak makan kolesterol, lemak, dan juga faktor-faktor keganasan juga bisa, dan faktor-faktor yang lainnya juga. Gejala yang muncul ketika terkena batu empedu. Biasanya itu gejala yang paling utama adalah sakit di perut. Sakit di perut itu daerah ulu hati sama di perut kanan atas. Dan kadang-kadang dia menjalar ke punggung belakang. Nah, ke pinggang dan punggung belakang. Nah, itu juga terjadi biasa setelah makan makanan banyak lemak. Nah, dan terjadi pada malam hari. Nah, jadi gejala utamanya itu sakit perut kanan atas menjalar ke belakang, dan mungkin bisa disertai oleh demam, mual-mual, muntah, dan juga menggigil. Dan kalau sudah terjadi infeksi, yaitu bisa terjadi menggigil atau badan menjadi kuning, dan juga buang air kecilnya jadi gelap gitu. Kapan sebaiknya segera memeriksakan diri? Untuk waktu yang tepat pergi ke dokter, ya pertama memang kalau sudah ada punya gejala keluhan di daerah ulu hati dan di perut kanan atas, itu bisa segera memeriksakan ke dokter, biasanya dokter penyakit dalam atau dokter bedah gitu. Tahapan pemeriksaan batu empedu. Pemeriksaan pertama adalah anamnesa dan pemeriksaan fisik. Nah, dari pemeriksaan anamnesa dan pemeriksaan fisik ini sudah bisa menentukan dokter ke arah mana penyakitnya. Kedua adalah pemeriksaan radiologi, biasanya pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Nah, dengan USG ini kita bisa melihat gambaran dari seluruh perut. Setelah dari USG, mungkin pemeriksaan lebih naik lagi adalah pemeriksaan CT abdomen. Dengan CT abdomen kita juga bisa memeriksa lebih lengkap lagi situasi dari saluran empedunya, dan juga apakah ada radang tempat-tempat lain. Selain itu juga kita bisa memeriksa biasanya dengan MRCP, magnetic resonance
computer tomography atau ERCP. Nah, itu yang dimasukin melalui mulut untuk memeriksa gambaran situasi dari saluran empedu, apakah ada sumbatan di saluran empedu atau tidak. Jadi pemeriksaan yang pada umumnya dilakukan USG dulu. Nah, bila ragu nanti akan diteruskan dengan MRCP. Bagaimana jika harus dioperasi? Tahapan apa saja yang harus dilalui? Setelah dokter mendiagnosa dengan adanya gangguan dari penyakit batu kantong empedu, tentunya pilihannya adalah operasi. Metode yang terbaru, yang kira-kira tapi sudah cukup lama, 10 tahun, metodenya dengan laparoskopi, bukan laser, tapi kita sebutnya laparoskopi kolesistektomi, yaitu tetap sama, pasien dibius umum juga, tetapi ada keuntungan-keuntungan ini, yaitu luka operasinya lebih kecil. Jadi kalau dulu sayatan operasi sampai 15 cm, dengan laparoskopi itu bisa hanya 1 cm luka operasinya. Tapi ada beberapa tempat, biasanya 3 atau 4 buah kecil, 1 cm dan setengah cm. Dan dengan cara laparoskopi itu kita memasukkan kamera ke dalam perut. Nah, dengan bantuan kamera ini kita cari kantong empedunya yang bermasalah dan kita masukkan juga alat untuk operasinya, sehingga insya Allah sih 1 dan 2 jam operasinya berhasil mengeluarkan kantong empedu yang bermasalah ini. Yang ketiga, tentunya dengan operasi yang kecil ini rasa sakit minimal, pasien lebih cepat pulang. Jadi relatif untuk perawatan, mungkin hari pertama, keesokan harinya udah bisa pulang pasien. Tidak perlu menunggu sampai 5 hari atau 7 hari. Biaya keseluruhan dengan laparoskopi ini lebih murah dibandingkan biaya operasi yang laparotomi biasa. Saran agar terhindar penyakit batu empedu. Tentunya hidup sehat, makan berimbang. Jadi makan harus diperhatikan, banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Rendahkan makan yang berlemak, tentu tinggi kolesterol, misalnya kayak mendoan atau susu yang full cream atau kacang-kacangan atau coklat atau minyak gorengan, daging merah dan juga kulit ayam, kuning telur. Nah, itu yang menyebabkan banyak terjadi kolesterol. Makanan berimbang lah, banyak minum, tentunya itu yang bagus, dan olahraga yang teratur. Bila ingin konsultasi lebih lanjut mengenai kasus-kasus batu kantong empedu, bisa menghubungi Poli Bedah Rumah Sakit Pusat Pertamina di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Salam sehat. Pemirsa, semoga informasi mengenai penyakit batu empedu bermanfaat untuk Anda. Tetap jaga kesehatan dengan makanan yang berimbang serta minum air putih dan olahraga yang teratur. Sampai jumpa di HSSA Corner episode berikutnya.